Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Najmi Riftah Hanifah, Ikram Nur Hanifah, Cindi Harpati, dan Nur Yasin Abdul Fattah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 2 kami mengenai analisis dan visualisasi data. Konten yang kami akan berikan adalah pendahuluan, yang kedua deskripsi data dan file, yang ketiga karakteristik data, yang keempat statistik, yang kelima visualisasi data, yang keenam korelasi, dan yang ketujuh adalah data cleansing. Analisis data adalah proses memahami, membersihkan, mentransformasi, dan memodelkan data untuk menemukan pola, tren, dan wawasan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Visualisasi data adalah proses mempresentasikan data secara visual menggunakan grafik, bagan, dan peta. Visualisasi data yang efektif dapat membantu kita untuk yang pertama, memahami data dengan lebih mudah. Yang kedua, mengkomunikasikan data dengan lebih efektif. Dan yang ketiga, membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua yaitu deskripsi data dan file yang terdiri dari satu, informasi data, yang kedua, format data, yang ketiga, sumber data, dan yang keempat, ukuran data dan file. Pada dataset yang pertama yaitu Vital Food Cost Dataset, yaitu dataset ini berisi analisis harga rata-rata bulanan untuk 4 jenis bahan pangan penting, yaitu telur, susu, roti, dan kentang, di 5 negara berbeda yaitu Australia, Jepang, Kanada, Afrika Selatan, dan Swedia. Kumpulan data ini mencakup periode 5 tahun dari 2018 hingga 2022 yang memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu di negara tersebut. Sumber berasal dari website Kaggle seperti pada gambar, dan dataset ini terdiri dari 1.200 baris dan 10 kolom dan berbentuk dalam format XLSX dengan ukuran file sebesar 64 KB. Dataset yang kedua yaitu Charging EV Dataset, yaitu dataset ini berisi informasi dari 3.365 sesi pengisian daya kendaraan listrik resolusi tinggi. Data tersebut berisi sesi dari 85 pengemudi kendaraan listrik dengan penggunaan berulang di 105 stasiun di 25 lokasi pada program pengisian daya di tempat kerja. Sumber berasal dari web Harvard seperti pada gambar, dan data ini terdiri dari 3.365 baris dan 24 kolom dan berbentuk dalam format XLSX dengan ukuran file sebesar 441 KB. Dan dataset yang terakhir yaitu Room Sensor Dataset. Dataset ini berisi pengukuran kualitas lingkungan dalam ruangan tingkat kamar dan kebenaran dasar hunian untuk 5 apartemen hunian di Denmark selama 7 hari, yaitu tanggal 30 Januari 2023 sampai 6 Februari 2023 dengan resolusi temporal 15 menit. Sumber berasal dari Kaggle seperti pada gambar dan terdiri dari 10.768 baris dan 27 kolom dan berbentuk format XLSX dengan ukuran file sebesar 1,4 MB. Dan yang ketiga yaitu ada karakteristik data yang terdiri dari makna setiap atribut data, dan yang kedua karakteristik setiap atribut data. Untuk penjelasan bisa dilihat di gambar berikut. Selanjutnya adalah statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang statistika, yaitu data dan pengetahuan yang dikumpulkan, disusun, dan ditabulasikan untuk menunjukkan informasi atau kesimpulan. Pada dataset pertama, yaitu Vital Food Cost Dataset, kami menunjukkan sampel data yang datanya itu diurutkan berdasarkan harga makanan pokok dalam USD dari yang terendah hingga yang tertinggi. Bisa dilihat di PPT. Selanjutnya, ditampilkan rata-rata dan standar deviasi. Dengan menggunakan fungsi describe, kita bisa mendapatkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari seluruh tiap atribut data. Selanjutnya adalah menampilkan persentil 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90% dari atribut data yang merupakan numerik. Di sini, atribut data yang numerik adalah harga dalam USD, sehingga kami tampilkan bahwa persentil harga tiap makanan yaitu adalah 0,8, 1,17, 1,68, 3,32, dan 2,89. Selanjutnya adalah distribusi data, di mana di sini kami menggunakan atribut data unit of measurement atau satuan yang digunakan, dan juga food item, yaitu jenis makanan yang ada di Vital Food Cost Dataset ini. Dan situ ditunjukkan bahwa unit of measurement, satuan yang sering digunakan adalah kilogram, dan juga food item yang ada itu ada roti, susu, telur, dan kentang yang memiliki jumlah yang sama. Selanjutnya adalah nilai ekstrimum dan nilai
minimum dan maksimum, sehingga kita mendapatkan range dari suatu atribut data tertentu. Contoh yang pertama di sini adalah price in USD. Kita mendapatkan range yaitu 4 dari yang maksimumnya itu 4 sampai yang terkecilnya 0,69. Dan di sini kami menggunakan variabel baru sehingga kami dapat menemukan negara mana dengan jumlah ketersediaan roti yang paling banyak. Nah, di sini kami mendapatkan bahwa negara dengan ketersediaan roti paling banyak adalah negara Sweden, yaitu ada negara Sweden, tapi kualitas dari roti di negara Sweden itu tersebut adalah medium, sedangkan ketersediaan roti paling sedikit adalah dari negara Australia, tapi kualitas roti tersebut dengan kualitas yang tinggi. Dari data-data yang sebelumnya kami telah tampilkan, kami dapat kesimpulan bahwa dari data-data tersebut dapat diketahui bahwa ada 4 jenis makanan dengan frekuensi nilai yang sama, kemudian satuan yang paling banyak digunakan adalah kilogram, dan harga paling sering adalah 1,39 USD. Selanjutnya adalah ditampilkan statistik untuk charging EV dataset. Yang pertama adalah menampilkan statistik data yang telah diurutkan berdasarkan besar daya atau KWH total dari data yang tertinggi hingga terendah. Selanjutnya adalah menampilkan data, rata-rata, dan standar deviasi setiap atribut data. Di sini kami menggunakan fungsi describe sehingga kami dapat menampilkan seluruh rata-rata dan standar deviasi untuk seluruh tiap atribut. Selanjutnya menampilkan persentil 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90% untuk atribut data. Di sini kami menggunakan atribut data KWH total atau jumlah daya yang digunakan, dan juga lama pengisian daya yaitu charge time. Selanjutnya, kami menampilkan distribusi frekuensi data. Di sini kami menggunakan atribut data weekday dan juga facility type. Dan dari data tersebut, dari distribusi frekuensi data tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa pengisian daya paling banyak adalah pada hari Kamis dengan jumlah 735, dan juga fasilitas tipe yang banyak digunakan adalah fasilitas dengan tipe 3 yang digunakan sebanyak 1832. Selanjutnya menampilkan nilai ekstrim, maksimum, dan minimum untuk lama waktu pengisian daya, jumlah daya yang digunakan, dan harga dalam dolar, serta menampilkan data saat jumlah pemakaian daya yang paling banyak. Yang di bawah ini merupakan menampilkan data saat jumlah pemakaian daya yang paling banyak. Dan yang terakhir adalah statistik untuk dataset room sensor. Di sini kami menampilkan sampel data, di mana data ini telah diurutkan berdasarkan nomor apartemen yang paling kecil hingga yang paling besar. Kemudian menampilkan rata-rata dan standar deviasi untuk tiap atribut data menggunakan fungsi describe. Selanjutnya menampilkan persentil 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90% untuk atribut data yang merupakan numerik. Di sini kami menggunakan atribut data day of year atau jumlah hari dalam setahun, dan juga day number of the week, jumlah hari dalam seminggu. Kemudian ditampilkan distribusi frekuensi data dari atribut data tipe kamar dan juga area lantai. Dari data tersebut kita dapat ketahui bahwa yang paling banyak adalah dengan tipe kamar nomor 1 yang berjumlah sebanyak 3.365. Kemudian distribusi frekuensi data untuk atribut data floor area, di mana kami dapat menyimpulkan bahwa kamar terbanyak berada di lantai 16, yaitu sebanyak 3.365. Dari dua data tersebut kita bisa bandingkan bahwa lantai area yang terbanyak itu 16 di lantai 16 dan dengan jumlah 3.365, dan kami dapat menyimpulkan bahwa 3.365 kamar pada lantai 16 ini merupakan tipe 1, dan gitu selanjutnya pada lantai 20 maka tipe kamarnya adalah tipe kamar 3, dan juga lantai 21 tipe kamar 4, dan selanjutnya. Kemudian menampilkan nilai ekstrim, maksimum, dan minimum untuk jumlah hari dalam seminggu, jumlah hari dalam setahun, lama penggunaan atau lama penghuni berada di kamar per hari, rata-rata temperatur kamar, dan rata-rata kelembaban relatif kamar.
Dari data yang telah kami tampilkan tersebut, dapat kesimpulan bahwa rata-rata temperatur kamar dengan suhu tertinggi adalah 24,3 dan suhu terendah adalah 17,7 dengan penghuni menghabiskan waktu paling banyak di kamar selama 23 jam dan paling sedikit tidak sampai 1 jam. Kelembaban relatif kamar yang terdeteksi terbesar adalah 49,13% dan yang terendah adalah 20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan kamar memiliki kelembaban yang baik dengan nilai di bawah 50%. Demikian statistik untuk ketiga dataset yang dapat kami tampilkan. Selanjutnya yaitu visualisasi pada food price. Visualisasi perbandingan kategori yang pertama yaitu perbandingan harga rata-rata per item makanan. Insight yang didapat grafik ini menunjukkan perbandingan harga rata-rata berbagai item makanan. Dari sini, kita bisa melihat item makanan mana yang memiliki harga rata-rata tertinggi dan terendah. Misalnya, jika kentang memiliki harga rata-rata tertinggi, itu bisa menunjukkan bahwa kentang adalah komoditas yang mahal dibandingkan dengan item makanan lainnya seperti roti atau susu. Grafik batang ini menggunakan palet warna plt.cm.pirate untuk memberikan warna yang berbeda pada setiap item makanan dan negara. Visualisasi yang kedua yaitu perbandingan harga rata-rata per negara. Insight yang didapat grafik ini membantu mengidentifikasi negara dengan harga makanan yang lebih tinggi atau lebih rendah secara umum. Misalnya, jika harga rata-rata di Jepang lebih tinggi dibandingkan negara lain, ini bisa menunjukkan bahwa biaya hidup di Jepang lebih tinggi. Pada grafik ini menggunakan palet warna plt.cm.pirate untuk memberikan warna yang berbeda pada setiap item makanan dan negara. Kemudian visualisasi perubahan terhadap waktu. Visualisasi yang pertama yaitu tren harga rata-rata dari waktu ke waktu untuk roti. Insight yang didapat, grafik ini menunjukkan perubahan harga rata-rata roti dari waktu ke waktu di suatu negara, misalnya Australia, dengan menghaluskan data menggunakan rolling mean. Kita dapat melihat tren jangka panjang seperti kenaikan atau penurunan harga roti serta fluktuasi musiman yang mungkin terjadi. Grafik garis untuk tren harga roti di Australia menggunakan warna biru. Pemilihan warna biru pada grafik ini bertujuan karena biru memiliki kontras yang baik pada layar sehingga memudahkan untuk membedakan dan membaca antara perubahan harga rata-rata roti dari waktu ke waktu di suatu negara, misalnya Australia. Selanjutnya visualisasi kedua yaitu tren harga rata-rata bulanan untuk semua item makanan. Insight yang didapat grafik ini memberikan pandangan umum tentang bagaimana harga makanan berfluktuasi sepanjang tahun. Tren kenaikan dan penurunan harga dapat diidentifikasi serta bulan-bulan tertentu di mana harga makanan cenderung lebih tinggi atau lebih murah atau lebih rendah. Pada grafik garis ini, grafik garis untuk tren harga bulanan semua item makanan menggunakan warna hijau. Pemilihan warna hijau ini karena warna hijau memberikan kontras yang baik dan nyaman untuk dilihat dalam waktu yang lebih lama sehingga membantu dalam memahami dan menginterpretasikan data dengan lebih baik. Visualisasi selanjutnya yaitu penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Visualisasi pertama dari penampilan hierarki ini yaitu kontribusi berbagai item makanan terhadap total harga rata-rata.
Insight dari grafik pie ini membantu kita dalam memahami seberapa besar setiap item makanan berkontribusi terhadap keseluruhan biaya makanan. Misalnya jika kontribusi kentang sangat besar, ini menunjukkan bahwa kentang memiliki dampak signifikan terhadap total biaya makanan. Visualisasi selanjutnya yaitu kontribusi berbagai negara terhadap total harga rata-rata. Insight yang didapat grafik pie ini memperlihatkan kontribusi setiap negara terhadap total harga rata-rata. Dari sini kita bisa melihat negara mana yang memiliki dampak paling besar terhadap biaya makanan secara keseluruhan. Hal ini bisa menunjukkan negara dengan konsumsi atau harga makanan yang tinggi. Pada visualisasi pertama dan kedua dalam penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian, ini menggunakan warna dengan palet warna plt.cm.pirate untuk memberikan warna yang berbeda pada setiap item atau kategori atau perbandingan yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu visualisasi plotting. Visualisasi pertama yaitu hubungan antara harga rata-rata dan ketersediaan. Insight yang didapat grafik scatter ini menunjukkan hubungan antara harga rata-rata dan ketersediaan item makanan. Dari grafik ini kita bisa melihat apakah ada korelasi antara ketersediaan suatu item makanan dengan harganya. Misalnya jika harga rata-rata cenderung lebih tinggi saat ketersediaan rendah, ini menunjukkan bahwa kelangkaan suatu item makanan meningkatkan harganya. Pemilihan warna merah bertujuan karena warna ini memberikan kontras yang kuat sehingga memudahkan pembaca untuk membedakan kategori atau nilai yang berbeda. Penggunaan warna merah ini membantu memastikan bahwa data yang paling signifikan atau memerlukan perhatian segera tidak terlewatkan oleh audiens. Selanjutnya itu visualisasi kedua, hubungan antara harga rata-rata dan kualitas. Insight yang didapat grafik scatter ini memperlihatkan hubungan antara harga rata-rata dan kualitas item makanan. Grafik ini membantu memahami apakah ada hubungan antara kualitas dan harga. Misalnya, jika item makanan dengan kualitas lebih tinggi cenderung memiliki harga rata-rata lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen mungkin bersedia membayar lebih untuk kualitas yang lebih baik. Kesimpulan dari pembuatan visualisasi pada dataset food price ini, dengan memahami visualisasi ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang dinamika harga makanan di berbagai negara dan item makanan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya itu visualisasi pada stasiun Dataverse. Nah, yang pertama itu kita mengupload filenya, kemudian setelah kita upload, kita impor pustaka atau library yang diperlukan. Selanjutnya itu membuat file Excel, membersihkan data jika diperlukan. Kemudian jika kolom KWH total adalah string, maka lakukan penggantian koma dengan titik. Lalu memperbaiki format tanggal secara manual sebelum konversi dan mengonversi kolom create menjadi date time dengan mengabaikan kesalahan. Kemudian menghapus baris dengan nilai date time yang tidak valid. Nah, pada visualisasi ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu perbandingan kategori. Nah, perbandingan kategori ini terbagi menjadi 2, yaitu visualisasi pertama, yaitu tentang total KWH per hari. Insight yang didapat dari grafik ini itu menunjukkan
total konsumsi KWH untuk setiap hari dalam seminggu. Grafik ini membantu mengidentifikasi hari-hari dengan konsumsi energi tertinggi. Misalnya, pada grafik ini konsumsi KWH tertinggi terjadi pada hari Rabu, atau jika konsumsi KWH tertinggi terjadi pada hari Jumat atau Sabtu, itu tuh mungkin menunjukkan pola penggunaan yang lebih tinggi menjelang akhir pekan. Nah, alasan pemilihan warna, skema warna ini dipilih untuk memberikan kontras yang jelas antara setiap hari dalam seminggu, kemudian memudahkan untuk membedakan hari-hari tersebut. Nah, selanjutnya visualisasi kedua dari perbandingan kategori ini yaitu total pengisian energi per platform. Insight yang didapat, grafik ini atau visualisasi ini menunjukkan total pengisian energi pada tiap platform. Visualisasi ini membantu dalam mempermudah mengidentifikasi platform yang paling efisien dan dalam pengisian energi. Pemilihan grafik bar dapat membantu dalam memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi energi yang diisi tiap platform sehingga membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Nah, alasan pemilihan warna, skema warna sky blue, sandy brown, light green ini dipilih untuk memberikan kontras yang jelas antara total pengisian energi dengan platform. Selanjutnya yaitu visualisasi penampilan perubahan terhadap waktu. Terbagi menjadi dua, visualisasi pertamanya yaitu tren KWH total dari waktu ke waktu. Insight yang didapat, grafik ini menunjukkan tren total KWH yang digunakan setiap bulan. Nah, grafik ini membantu mengidentifikasi pola musiman atau tren jangka panjang. Misalnya, jika ada peningkatan konsumsi KWH selama bulan-bulan tertentu, itu mungkin menunjukkan pengaruh cuaca atau faktor musiman lainnya. Nah, kemudian alasan pemilihan warna digunakan warna hijau yaitu karena warna hijau ini dan biru menciptakan kontras yang jelas antara tren keseluruhan dan titik data individual. Kemudian visualisasi kedua dari penampilan perubahan terhadap waktu yaitu tren waktu pengisian rata-rata dari waktu ke waktu. Nah, insight yang didapat, grafik ini menunjukkan tren waktu pengisian rata-rata setiap bulan. Nah, visualisasi ini membantu melihat perubahan efisiensi pengisian dari waktu ke waktu. Misalnya, jika waktu pengisian rata-rata berkurang dari waktu ke waktu, itu bisa menunjukkan peningkatan dalam teknologi pengisian atau perilaku pengguna. Nah, alasan pemilihan warna biru untuk garis tren dan merah untuk titik data, ini digunakan untuk menciptakan kontras yang jelas antara tren keseluruhan dan titik data individual. Kemudian yaitu visualisasi penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Terbagi menjadi dua, yaitu visualisasi pertamanya, kontribusi KWH per hari dalam seminggu. Nah, insight yang didapat, grafik pie ini menunjukkan kontribusi KWH dari setiap hari dalam seminggu terhadap total mingguan. Diagram ini membantu memahami distribusi konsumsi energi. Misalnya, jika hari Jumat dan Sabtu memiliki kontribusi terbesar, itu mungkin menunjukkan bahwa lebih banyak kendaraan diisi ulang pada akhir pekan. Nah, selanjutnya itu alasan pemilihan warna. Menggunakan skema warna yang sama pada grafik batang. Hal ini berguna untuk menjaga konsistensi visual dan memudahkan perbandingan antar hari. Nah, kemudian visualisasi kedua dari penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian ini yaitu proporsi penggunaan platform. Insight yang didapat, grafik ini menunjukkan distribusi proporsi penggunaan platform. Pemilihan dengan menggunakan grafik pie ini sangat efektif untuk menunjukkan proporsi atau persentase penggunaan berbagai platform dalam satu tampilan yang mudah dipahami. Nah, alasan pemilihan warna menggunakan skema warna yang sama seperti pada grafik batang. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi visual dan memudahkan perbandingan. Kemudian yaitu visualisasi terakhir, plotting, dan visualisasi ini terbagi juga menjadi dua. Visualisasi pertama dari plotting ini yaitu hubungan antara total KWH dan waktu pengisian. Nah, insight yang didapat, grafik scatter ini menunjukkan hubungan antara total KWH dan waktu pengisian.
garis tren menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara kedua variabel ini. Misalnya, jika ada korelasi positif yang kuat, itu menunjukkan bahwa lebih banyak energi yang digunakan berkorelasi dengan waktu pengisian yang lebih lama. Nah, alasan menggunakan warna merah untuk titik data, hal ini bertujuan karena warna tersebut menarik perhatian pada distribusi data. Dan kemudian pemilihan warna biru untuk garis tren, hal ini menunjukkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya yaitu visualisasi kedua dari plotting ini, yaitu hubungan antara waktu pengisian dan jam mulai. Insight yang didapat, grafik scatter ini menunjukkan hubungan antara waktu pengisian dan jam mulai pengisian. Garis tren menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara kedua variabel ini. Misalnya, jika ada korelasi itu mungkin menunjukkan pola penggunaan yang berbeda berdasarkan waktu mulai pengisian. Alasan pemilihan warna ungu untuk titik data, hal ini bertujuan untuk menarik perhatian pada distribusi data, dan biru untuk garis tren, hal ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya yaitu room sensor dataset. Pada visualisasi dataset ini, perbandingan kategori yang pertama yaitu distribusi konsentrasi CO2. Insight yang didapat, grafik ini menunjukkan distribusi konsentrasi CO2 dalam ruangan. Grafik ini membantu mengidentifikasi kisaran konsentrasi CO2 yang umum terjadi dalam ruangan. Jika distribusi menunjukkan banyak data pada nilai yang tinggi, ini bisa menandakan masalah ventilasi atau kualitas udara dalam ruangan. Alasan pemilihan warna sky blue dipilih karena warna biru muda secara visual menarik dan mudah dibedakan, serta memberikan kontras yang baik dengan latar belakang putih sehingga memudahkan interpretasi. Visualisasi kedua dari perbandingan kategori yaitu distribusi suhu operatif dalam ruangan. Insight yang didapat, grafik ini menunjukkan distribusi suhu dalam ruangan. Grafik ini membantu mengidentifikasi kisaran suhu yang umum terjadi. Distribusi yang menunjukkan banyak data pada suhu yang ekstrim bisa. Selanjutnya adalah korelasi. Pertama adalah korelasi dari Vital Food Cost Dataset. Pada Vital Food Cost Dataset didapatkan korelasi antara plot year dan month adalah 0,0, lalu year vs average price itu 0,0243, kemudian year vs price in USD sebesar 0,165, kemudian year vs availability 0.0, kemudian year vs quality 5,75 kali 10 pangkat min 17, kemudian month vs average price di angka 0,005225, kemudian month vs price in USD di angka 0,03583, kemudian month vs availability di angka 0,0, kemudian di plot month vs quality di angka 5,36 dikali 10 pangkat min 19, kemudian average price vs price in USD di angka 0,1219, kemudian average price vs availability di angka 0,0, price vs quality di angka 0,195, price in USD vs availability 0,0, price in USD vs quality 0,52, dan availability vs quality di angka 0,0. Dan berikut codingan yang dapat dicari untuk mendapatkan data-data tersebut. Selanjutnya adalah korelasi dari charging EV dataset. Yang pertama adalah KWH total vs biaya dengan nilai korelasi 0,0736, lalu KWH total vs durasi pengisian dengan korelasi 0,316, kemudian KWH total vs jarak dengan angka korelasi 0,24, kemudian biaya total vs KWH di angka 0,0736,
kemudian biaya VS durasi pengisian di angka 0,5266, kemudian durasi pengisian VS jarak di angka 0,0784. Kemudian berikut adalah codingan untuk mendapatkan data-data tersebut. Selanjutnya korelasi room sensor dataset. Yang pertama adalah korelasi antara CO2 kelembaban temperatur 1 jam terakhir dengan konsentrasi CO2 kelembaban dan temperatur dalam ruangan. Yang pertama adalah korelasi antara CO2 1 jam terakhir dengan konsentrasi CO2 dalam ruangan dengan angka sekian. Lalu codingan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Kemudian korelasi antara 1 jam terakhir dengan temperatur dalam ruangan dengan angka korelasi 0,9959 atau mendekati 1. Kemudian codingannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah korelasi antara kelembaban 1 jam terakhir dengan kelembaban dalam ruangan dengan nilai korelasi 0,9924 dengan codingan sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah korelasi antara CO2 kelembaban temperatur dalam ruangan dengan okupansi. Yang pertama, korelasi antara CO2 dalam ruangan dengan okupansi yaitu dengan nilai 0,386 dengan codingan sebagai berikut. Kemudian korelasi antara temperatur dan okupansi adalah 0,0398 dengan codingan sebagai berikut. Kemudian korelasi antara kelembaban dan okupansi bernilai 0,0303 dengan codingan sebagai berikut. Kemudian korelasi antara data CO2, suhu, dan kelembaban dengan codingan sebagai berikut. Dan yang selanjutnya adalah korelasi antara CO2 dengan kelembaban dengan korelasi 0,27 dengan codingan sebagai berikut. Lalu korelasi antara kelembaban dan suhu dengan nilai korelasi 0,28 dengan codingan sebagai berikut. Selanjutnya adalah korelasi CO2 kelembaban suhu dengan jam per hari. Yang pertama adalah CO2 kelembaban suhu dengan jam per hari. CO2 dengan jam per hari bernilai 0,212. Kemudian korelasi antara temperatur dengan jam per hari adalah 0,071 dan terakhir adalah korelasi antara kelembaban dengan jam per hari dengan nilai 0,00937 dengan codingan sebagai berikut. Selanjutnya adalah data cleansing. Yang pertama adalah vital food cost dataset. Pada vital food cost dataset, variabel-variabel yang diperiksa adalah sebagai berikut dan laporan tingkat kekotoran data didapatkan bahwa data kosong tidak ditemukan. Lalu data negatif pun tidak ditemukan. Dengan cara mengeceknya adalah sebagai berikut. Kemudian adalah charging EV dataset dengan variabel yang diperiksa adalah KWH total, dollar charge time hours, dan distance karena merupakan variabel numerik. Kemudian untuk data kosongnya ditandai dengan NA dan data salah tidak ditemukan dengan codingan sebagai berikut. Selanjutnya adalah room sensor dataset dengan variabel-variabel yang diperiksa adalah sebagai berikut dengan laporan tingkat kekotoran datanya adalah current value minus dilaporkan adanya data kosong dengan current value minus average last hour-nya itu 52,86%, current value minus average last hour operative temperature 37,24%, current value minus average last hour relative humidity 50,17%, current value minus last 15 minute CO2 52,9%, current value minus last 15 menit operative temperature 16,43%, current value minus last 15 minutes relative humidity 39,3%. Untuk cara mengeceknya, periksa kekosongan data dan memeriksa nilai negatif menggunakan codingan sebagai berikut. Berikut adalah pembagian tugas kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.